aku Desi Rahyuni Dahlianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di video aku kali ini, aku akan jelasin gimana sih proses dan cara pembebasan tanah untuk kepentingan suatu negara. Jadi sesuai dengan prodiku Ilmu Pemerintahan, langsung aja kita simak PPT aku di video selanjutnya. Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang proses pembebasan tanah untuk kepentingan suatu negara. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih arti dari pembebasan tanah itu. Jadi, pembebasan tanah untuk kepentingan negara umumnya adalah bagian penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Nah, proses ini udah ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014. Nah, tujuan dari pembebasan tanah ini untuk menjamin kepastian hukum dan yang pastinya keadilan bagi pemilik tanah serta kelancaran proyek pembangunan negara. Setelah itu, kita lanjut ke tahapan proses pembebasan tanah. Yang pertama, harus ada perencanaan, yaitu menyusun dokumen, termasuk juga dengan studi kelayakan dan penetapan lokasinya. Yang kedua, ada persiapan, yaitu dengan pengumuman rencana, konsultasi publik, dan pendataan milik tanah. Dan yang ketiga, adapun penetapan lokasi. Setelah sudah ditetapkan lokasinya, kita melanjutkan pelaksanaan yaitu dengan negosiasi atau ganti rugi. Bisa juga dengan musyawarah dan pembayaran kompensasi. Yang kelima, yaitu pemberian ganti rugi. Pemberian ganti rugi ini dilakukan setelah adanya kesepakatan. Dan yang terakhir, dalam proses pembebasan tanah, yaitu pengalihan hak dan pelepasan tanah setelah ganti rugi dibayar. Hal ini dilakukan pengalihan hak dan tanah menjadi milik negara. Bentuk ganti rugi itu sendiri bisa berupa yang pertama uang tunai sesuai dengan nilai pasar, yang kedua tanah pengganti atau pemukiman kembali yaitu relokasi, dan yang ketiga yaitu saham atau bentuk lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, setelah kita pelajari apa saja prosesnya, kali ini saya berikan satu contoh kasus pembebasan tanah menjadi hak milik negara di Candi Brahu. Ini terjadi pada Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojo Anyar. Jadi, proses pembebasan tanah tersebut sebenarnya sudah selesai di akhir tahun 2024. Yang pastinya dengan berbagai macam tantangan seperti negosiasi dengan masyarakat penduduk sekitar dan juga dengan nilai ganti rugi yang sudah disepakati kedua belah pihak. Tetapi proyek ini sudah selesai dan wisata Candi Brahu kini menjadi hak milik negara. Seperti yang sudah saya jelaskan, tantangan umum dalam pembebasan tanah yang pertama, adanya potensi konflik sosial dan juga hukum. Yang kedua, perbedaan persepsi nilai tanah antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, proses administrasi yang panjang dan birokratis. Lalu untuk tantangan yang terakhir, adanya keterbatasan anggaran untuk kompensasi. Lalu dapat saya simpulkan bahwa pembebasan tanah harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan nilai hukum. Dapat saya simpulkan juga, keterlibatan masyarakat sejak awal sangatlah penting untuk mengurangi potensi konflik.
Dan yang ketiga, bisa kita cerna bersama bahwa contoh di Mojokerto menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam proses pembebasan tanah menjadi hak milik negara. Sekian dari presentasi saya, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. See you di next video. Nah, teman-teman semuanya, gimana nih? Udah kita saksikan ya, dan udah kita pelajari bersama gimana sih dan apa aja sih cara ataupun proses pembebasan tanah menjadi hak milik negara. Sangat mudah sekali ya dipahami, dan kita sebagai anak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus sudah tahu cara prosesnya dan cara kerjanya itu bagaimana. Nah, dari video ini aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa komen di bawah mau aku spillin materi tentang apa lagi. Terima kasih.